Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada para pendengar podcast semua. Selamat datang di Teja Mulia Health Podcast series pertama. Sebelumnya, perkenalkan saya Kavita Yuliana yang akan menemani teman-teman semua dalam podcast kali ini. Sebelum kita mulai memasuki pada bahasan podcast series yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Teja Mulia Health Podcast atau yang disingkat dengan TAIPO. TAIPO merupakan salah satu program KKN PPM UGM yang dilaksanakan di Desa Teja Mulia pada tahun 2021. Podcast ini akan dibagi menjadi 3 series. Series yang pertama akan membahas tentang COVID-19 secara umum dan cara pencegahannya. Series yang kedua akan membahas tentang vaksinasi COVID-19, dan series yang ketiga akan membahas tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan TOGA sebagai upaya dalam menjaga imunitas tubuh atau daya tahan tubuh. Langsung saja pada bahasan series yang pertama yaitu bincang-bincang perkara COVID-19. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu COVID-19. Ya, COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 merupakan salah satu penyakit yang menjadi pandemi akhir-akhir ini. Dimulai dari tahun 2019, akhir diketahui dari Cina, kemudian sudah menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2 atau singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang merupakan keluarga dari coronavirus, di mana virus ini dapat menyebabkan penyakit berupa infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit infeksi yang lebih serius. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap harinya, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Untuk itu, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga diri agar terhindar dari yang namanya penyebaran virus penyebab COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita ketahui juga, virus ini dapat disebarkan melalui tetesan droplet dari seseorang yang mengalami COVID-19. Droplet yang tidak sengaja tersentuh oleh tangan, kemudian tangan tersebut menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut, dapat menyebabkan infeksi pada seseorang tersebut. Nah, lalu apabila seseorang terinfeksi COVID-19, apa saja sih gejalanya? Jadi, gejala yang sering ditemukan adalah demam, batuk kering, rasa lelah pada tubuh yang tidak wajar. Ada pula beberapa gejala yang bisa terjadi, namun bisa juga tidak terjadi pada seseorang. Jadi gejala ini tidak semua orang mengalaminya. Contohnya, hilangnya kemampuan merasa atau membau, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot atau nyeri sendi, mual, muntah, diare, dan gejala ini bisa semakin parah seperti hingga terasa nyeri dada, atau sesak nafas, dan demam yang tinggi. Apabila seseorang mengalami demam dan atau batuk yang disertai dengan kesulitan bernafas, nyeri dada, maka harus segera menghubungi pihak pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selain itu, keparahan dari COVID-19 ini dipengaruhi oleh kondisi setiap individu, di mana ketika seseorang sudah memiliki penyakit bawaan seperti asma, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit yang lain, bisa saja menyebabkan infeksi yang dideritanya lebih parah. Dan bisa juga ketika seseorang memiliki daya tahan tubuh yang baik, bisa saja dia tidak mengalami gejala dari COVID-19 yang sudah saya sebutkan di awal tadi.
Nah, untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana cara supaya kita bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2 ini diantaranya, yang pertama kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita agar stamina tubuh kita ini tetap prima dan sistem kekebalan tubuh kita juga selalu terjaga. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan sering-sering mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, rajin berolahraga atau paling tidak beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya, minum air putih 8 gelas per hari, dan istirahat dengan cukup. Nah, selain itu, kita harus selalu rajin mencuci tangan dengan benar dan secara teratur. Nah, mencuci tangan dengan benar ini adalah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Atau, apabila tidak tersedia, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, cara yang ketiga adalah ketika kita batuk atau bersin, maka kita harus menutup hidung dan mulut kita dengan menggunakan tisu. Atau kalau tidak ada tisu, kita bisa menggunakan lengan baju atas bagian dalam. Selain itu, kita harus selalu menghindari kerumunan dan jaga jarak apabila sedang berada di luar rumah. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena bisa saja tangan kita terkontaminasi oleh virus tersebut, yang apabila tersentuh pada area mata, hidung, atau mulut, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, cara yang lain adalah kita harus selalu menggunakan masker dengan benar, yaitu menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidung. Dan jangan lupa, setelah selesai memakai masker, maka harus segera dibuang di tempat sampah atau dicuci apabila masker itu tidak sekali pakai. Nah, cara yang lain adalah tetap di rumah apabila memungkinkan, kecuali jika harus melakukan aktivitas di luar rumah seperti bertani, berdagang, dan lain-lain. Nah, cara yang lain adalah tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Apabila kita merasakan gejala terpapar virus corona ini, maka kita harus segera menghubungi petugas kesehatan. Selain itu, kita harus selalu memantau informasi mengenai perkembangan COVID-19 ini melalui sumber terpercaya dan mengikuti himbauan pemerintah. Terakhir, cara yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa berdoa dan jangan panik, serta hindari stres, karena apa yang kita pikirkan akan berpengaruh pada diri kita. Nah, dari beberapa cara pencegahan yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa mempersingkatnya menjadi protokol kesehatan 5M untuk mencegah COVID-19. M yang pertama adalah mencuci tangan, M yang kedua adalah memakai masker, M yang ketiga adalah menjaga jarak, M yang keempat menjauhi kerumunan, dan M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Setelah kita mengetahui cara-cara pencegahan penyebaran virus corona, maka sudah sepatutnya kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga selalu terjaga dari penyebaran virus corona. Nah, sudah selesai juga bahasan kita pada series yang pertama. Apabila kita review, tadi kita sudah membahas tentang COVID-19 secara umum, mulai dari pengertian COVID-19, bagaimana cara penyebaran virus corona, kemudian gejala apa saja yang bisa dialami oleh seseorang ketika terinfeksi virus corona. Selain itu, kita juga sudah membahas beberapa cara agar kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Nah, untuk itu, teman-teman semua, jangan sampai melewatkan series Teja Mulia Health Podcast yang selanjutnya. Karena pada series kedua, kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 yang tentunya tidak akan kalah pentingnya dan tidak akan kalah serunya. Sekian series podcast pada kali ini.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pendengar podcast semua. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan selama berjalannya podcast ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari kita jaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari penyebaran COVID-19. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.